Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du la nabiyya ba'da. Para pendengar radio Bunda Tanah Melayu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan atas nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun judul tausiah kita menjelang berbuka puasa pada hari ini yaitu ikhtiar dan tawakal. Yang pertama, ikhtiar. Kita tahu bahwa ikhtiar dan tawakal itu tidak bisa dipisahkan. Ikhtiar adalah perintah Allah, tawakal juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhtiar. Ikhtiar itu adalah usaha bagaimana kita mencapai sesuatu yang kita inginkan. Salah satu contohnya di dalam bulan Ramadan ini, usaha kita untuk menggapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita melaksanakan amal-amal yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian contoh ikhtiar kita adalah bagaimana seorang pedagang. Kita tahu bahwa pedagang pada bulan Ramadan ini semua banyak orang berjualan. Kalau dahulunya kita tengok hari biasa itu sepi-sepi saja orang berbelanja. Namun di dalam bulan Ramadan, kue-kue bermacam-macam ragam. Semua yang dijual itu sangat banyak. Kenapa? Karena bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rezeki. Dan tentunya seorang pedagang bagaimana ia menarik konsumen itu untuk membeli barang dagangannya. Tentu ia ramah tamah, dia senyum kepada pembeli. Dan itu adalah salah satu ikhtiar mereka. Kemudian seorang pelajar, ia rajin belajar sehingga ia lulus. Seorang mahasiswa rajin belajar membaca buku, mencari referensi sehingga ia mudah untuk membuat skripsi dan selalu sabar dalam membuatnya sehingga ia lulus dalam ujian munakasah, yaitu ujian akhir dari skripsi itu tersendiri. Dan ini salah satu bentuk, beberapa contoh dari ikhtiar. Karena ikhtiar itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Allah berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Cari karunia Allah dan berzikir kepada Allah, ingat Allah banyak-banyak agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Artinya Allah menganjurkan kepada kita untuk berikhtiar ketika kita sudah melaksanakan salat. Kemudian di dalam surah yang lain, surah Ar-Ra'd, Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah itu tidak merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma anfusihim, hingga mereka, suatu kaum, merubah nasib mereka sendiri. Nah, ikhtiar juga mendapat penghargaan yang sangat tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah berjumpa dengan seseorang yang pulang dari kerjanya, Rasulullah melihat kulitnya merah kehitaman. Kemudian Rasulullah melihat tangannya merah, melepuh seperti terbakar. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, dari mana? Ia menjawab, dari bekerja. Kerjanya adalah memecah batu sehingga batu itu berbentuk kerikil dan ia jual batu tersebut. Dan
hasil dari memecah batu itu ia nafkahi istri dan anak-anaknya. Kemudian Rasulullah melihat tangannya hampir mengelupas merah seperti terbakar. Kemudian Rasulullah mencium tangannya. Apa kata Rasulullah? Hazihi yadun. Ini tangan la tamasaha narun abada. Ini tangan tidak disentuh oleh api neraka abada, selama-lamanya. Para pendengar radio Bunda Tanah Melayu yang dimuliakan oleh Allah, penting kita untuk berikhtiar untuk mencari rezeki yang halal, halalan thayyiban. Ikhtiar untuk mendapatkan kebaikan. Penting kita untuk melaksanakan ikhtiar. Sampai-sampai Rasulullah memberikan penghargaan tinggi kepada orang-orang yang ikhtiar untuk mencari suatu hal yang halal. Untuk itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ikhtiar, yang kedua adalah tawakal. Tawakal itu adalah bergantung kepada Allah, pasrah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita tawakal kepada Allah? Sebelum ikhtiar kita bertawakal. Di tengah ikhtiar kita, di tengah usaha kita bertawakal kepada Allah. Sesudah kita berusaha, berikhtiar, kita juga bertawakal kepada Allah. Salah satu contohnya ketika kita keluar dari rumah kita membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah nilainya. Usaha belum kita lakukan, tapi kita sudah berdoa kepada Allah, berserah diri ketika niat kita untuk berusaha. Tawakal adalah nafas. Tawakal itu adalah nafas, menafasi kerja kita. Kalau kita bekerja, kalau kita tidak tawakal, seolah-olah kita tidak bernafas. Di dalam ikhtiar adalah tawakal. Untuk itu hadirin para pemirsa pendengar radio Bunda Tanah Melayu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang sahabat pergi ke masjid menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ontanya ia biarkan. Ketika itu Rasulullah menegurnya, "Kenapa engkau lepaskan untamu?" Kemudian ia mengatakan kepada Rasulullah, "Saya sudah bertawakal kepada Allah, ya Rasulullah. Saya bertawakal kepada Allah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ikat untamu, dan setelah itu baru engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Untuk itu para pendengar radio Bunda Tanah Melayu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat sekarang ini kita mendengar, kita melihat saudara-saudara kita terkena virus COVID-19. Tentunya kita banyak berdoa kepada Allah agar saudara-saudara kita disembuhkan, dihilangkan, dicabutkan oleh Allah penyakit ini. Dan juga kita harus mentaati peraturan, protokol kesehatan, dan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan. Dan ini adalah salah satu bentuk kita berusaha, berikhtiar. Dan setelah kita berusaha, kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah, kami pasrahkan diri kami kepadamu ya Allah. Dan kalau kita mengabaikan, kalau terjadi sesuatu itu pada kita, maka kita menjadi orang-orang yang tidak menjalani ikhtiar. Dan ketika kita sudah mentaati protokol kesehatan, memakai masker dan lain sebagainya, kita sudah ikhtiar. Dan ketika kita sudah berikhtiar,
namun kita terkena dengan penyakit dan lain sebagainya, maka itu adalah yang terbaik. Karena apa? Karena kita sudah berusaha dan kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memberikan ujian kepada kita untuk memberi pahala yang lebih banyak lagi kepada kita. Para pendengar radio Bunda Tanah Melayu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kami pilih dari Persatuan Mubalik Kabupaten Lingga menghimbau taatilah protokol kesehatan. Inilah ikhtiar kita dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal adalah orang yang kuat. Kalau sukses tidak sombong karena bukan semata-mata kerjanya. Kalau gagal tidak putus asa karena dia tahu dia sudah ikhtiar dan Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Fatawakkalu in kuntum mu'minin." Bertawakkallah kalian jika kamu benar-benar orang yang beriman. Demikianlah tausiah yang singkat ini, mudah-mudahan kita mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan dengan ujian COVID ini, ujian yang lainnya cepat dicabutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saudara-saudara kita dan tidak meninggalkan bekas sedikit pun sakit pada dirinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.